Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqam rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya orang-orang yang merasa takut dengan Tuhannya dan mencegah diri, menghalangi dirinya, menyelamatkan dirinya daripada mengikuti perbuatan hawa nafsunya, cinta dunianya, kehidupan dunianya, keburukan dunianya, maka sesungguhnya bagi mereka itu adalah letak tempat kehidupannya itu nanti di akhirat adalah surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya bagi mereka itu adalah benar-benar kedudukan kehidupan mereka itu adalah surga. Jika kita mencermati ayat ini, maka kita akan dapatkan orang yang bahagia itu orang yang hidupnya di surga atau laksana di surga untuk kehidupan dunia, di dunia hasanah, di dunia mendapatkan kebaikan, di dunia mendapatkan kebahagiaan, wa fil akhirati hasanah, dan mereka di dalam akhiratnya, kehidupan akhiratnya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga. Waqina adzabannar, dan dijauhkan dari api neraka. Itu adalah mereka satu, mereka yang memiliki rasa takut di hatinya kepada Allah. Mereka tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Takutnya itu hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Dia tidak takut kepada dunia, dia tidak takut terhadap siapa-siapa, tapi takutnya hanya kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan kemudian mereka itu yang mencegah, menahan dirinya dari mengikuti keburukan hawa nafsunya, mengikuti keburukan nafsu dunianya, cinta dunianya tersebut. Adapun orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu digambarkan mereka itu orang yang selalu ingat zikirnya hanya kepada Allah. Mereka itu selalu tidak pernah lupa. Maka benarlah yang disampaikan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut, hanya dengan mengingat, hanya dengan meletakkan Allah di hati, disinilah akan menenangkan hati, akan membahagiakan kehidupan, membahagiakan jiwa. Setiap orang yang memiliki ingatan hubungannya dengan Allah, maka dia itulah akan mendapatkan fid dunya hasanah itu, dan juga kehidupan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Kalau mereka yang tidak memiliki itu semua, maka tidak akan pernah dapat bahagia. Boleh jadi mereka punya harta melimpah, tapi tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak ada hatinya mengingat Allah, tidak ada pikirannya itu menyebut, mendengarkan, terfokus terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lidahnya ini tidak pernah basah menyebut nama Allah. Maka itulah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, satu-satunya yang membahagiakan kehidupan
Manusia itu hanya mengingat Allah. Maka fa'amma man khama maqam, siapapun yang memiliki rasa takut kepada Tuhannya pasti bahagia, pasti senang hidupnya, pasti kehidupannya di dunia ini laksana surga. Dia tidak membutuhkan harta, dia sudah bahagia, apalagi diberikan harta. Dia tidak ada istri, dia sudah bahagia, apalagi mendapatkan istri. Dia tidak punya anak, dia sudah bahagia, apalagi dia memiliki anak. Lengkaplah kebahagiaannya tersebut, karena hatinya, jiwanya hanya terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Semua yang ada di dunia ini, harta benda, anak, istri, kekuasaan, jabatan, dan fasilitas, semua yang ada itu hanya pemberian Allah yang melengkapi kebahagiaannya. Karena kebahagiaan sejatinya itu adalah hanya berhubungan kepada Allah, tidak ada yang lain. Itulah orang yang takut kepada Allah. Dia itu tidak akan melaksanakan dosa, dia itu tidak akan melaksanakan perbuatan salah. Semua kehidupannya, budinya, semua ibadahnya selalu merujuk kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian mencegah diri nafsu, wa nahan nafsa 'anil hawa, mencegah atau menyelamatkan dirinya untuk terjerumus dalam perbuatan dosa, mengikuti gerak hawa nafsunya yang menggelincirkannya dari takutnya pada Allah. Kenapa? Kenapa demikian? Orang yang melakukan dosa, maka hatinya itu akan keras, maka dia akan mulai terhinggapi penyakit hati, sehingga dia menjadi qaswatul qulub, maridul qulub. Dengan adanya keras hati, sakit hati, maka menjadikan dia itu jauh dari Allah. Jauh dari Allah adanya susah, sulit, sangat-sangat berat dia itu menerima nasihat. Kita bisa melihat diri kita, apakah kita itu termasuk orang yang lembut hatinya, lembut jiwanya ketika kita itu diberikan nasihat. Jika kita diberikan nasihat, kita mudah menerima, kita mudah melaksanakan, kita tidak membantah dan lain sebagainya, maka itu menunjukkan hati kita lembut. Sampai-sampai Sayyidina Ali menyatakan, terimalah nasihat kebaikan itu walaupun itu datangnya dari musuh sekalipun. Jika ada nasihat yang baik, maka terima, karena akal pasti akan ketemu dengan akal. Itu jadi kebijaksanaan itu akan bertemu dengan kebijaksanaan walaupun mungkin datanya dari lawan. Jadi seperti itu. Mari kita tingkatkan rasa takut kita pada Allah. Kita kuatkan ibadah kita pada Allah. Kita zikir sebanyak-banyaknya pada Allah. Semoga dengan harapan zikir kita, dengan ibadah kita itu melekatkan hati kita, jiwa kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita itu mendapatkan rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah. Tidak ada selain kepada Allah. Karena itu syarat satu-satunya kita mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik hidupnya, bahagia hidupnya di dunia, dan baik bahagia hidupnya di akhirat. Jadi untuk bisa mendapatkan rasa takut kepada Allah itu syaratnya satu, mencegah diri daripada mengikuti hawa nafsu. Orang yang berilmu tinggi, hebat keilmuannya, tapi mengikuti gerak hawa nafsunya, maka orang-orang yang seperti ini juga tidak akan pernah bahagia karena dijerumuskan oleh hawa nafsunya. Kenapa? Ilmu yang dia miliki itu menjerumuskannya ke dalam perbuatan mungkar, perbuatan mengikuti hawa nafsu, sehingga dia tidak akan pernah bahagia. Walaupun punya istri cantik, punya anak banyak, memiliki jabatan yang luar biasa, itu tidak mencukupi baginya untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Jadi mari kita didik jiwa kita untuk merasakan rasa takut kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah dengan rajin berzikir, rajin bersyukur,
bersabar atas ujian Allah, kita ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan bisa mendidik hati jiwa kita untuk tidak jatuh dalam perbuatan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.